datang di podcast Jago Bicara, Suara Pemuda Peradaban bersama aku Nada, Aku Aidin, Aku Aini, aku Tasya, Dan aku Nazwa yang akan menemani obrolan kita hari ini yang insya Allah seru banget. Gimana nih kabarnya? Semoga puasa kita masih lancar ya. Nah guys, hari ini kita mau bahas topik yang lumayan bikin ngelus dada. Sering banget kita lihat berita viral sosial penipuan atau korupsi dana umat. Ngumpulin donasi katanya buat fakir miskin atau Palestina. Malah dipakai beli mobil mewah atau masuk kantong pribadi. Nyesek banget gak sih dengarnya? Aduh, nyesek banget sih kan ada, bayangin deh, ada orang yang rela nyisir uang jajannya atau mungkin ibu-ibu yang nyumbang dari sisa uang belanja. Karena lihatnya tulus pengen bantu, malah dimanfaatin sama oknum yang gak bertanggung jawab. Ini tuh kejahatan ganda gak sih? dan yang bikin tambah sedih, gara-gara kasus kayak gitu, orang jadi ragu buat sedekah lagi. Padahal niat awalnya udah baik banget. bener banget, dampaknya panjang loh. 1-2 oknum curang bisa bikin masyarakat terus isuk ke lembaga resmi. Padahal potensi zakat, infak, sedekah di Indonesia itu besar banget buat bantu persenjangan sosial. Kalau orang udah gak percaya, yang kasihan siapa? Ya kaum duafa yang butuh. Nah itu dia, makanya transpirasi penting banget ya Tasya. Dalam muamalah Islam harusnya pengelolaan dana umat itu kayak gimana sih? Dalam muamalah ada yang namanya amanah dan akuntabilitas. Kalau kita percaya, pegang uang donasi 1 rupiah pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa cuma bilang percaya aja, harus ada sistem. Misalnya bikin laporan terbuka, bukti pembelian jelas, penerimanya jelas, donatur berhak tahu uangnya dipakai buat apa. Jadi bukan cuma soal profesional aja, tapi tanggung jawab moral juga penting banget. Tapi kadang pengawasan dunia bisa jadi dimanipulasi. Nah di situ keimanan kita diuji. Nah ini kalau kita kacamata Al-Quran gimana nih? Kalau ngomongin ini tuh bikin merinding sih. Di dunia mungkin orang bisa manipulasi laporan dan bikin data palsu atau lolos hukum. Tapi di akhirat nggak ada yang bisa diedit. Kita coba tadabbur surat Al-Insyiqaq. Gimana tuh bunyinya ini? Di surat Al-Insyiqaq ayat 7-12, Allah jelasin tentang pembagian catatan amal. Orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan akan diperiksa dengan mudah. Itu untuk yang jujur dan jaga amanah. Tapi yang menerima kitabnya dari belakang itu tanda penyesalan besar dan ancaman berat. Astagfirullah, berarti ada belakang ya? Iya, ulama tafsir bilang itu untuk orang-orang yang dulu suka sembunyiin keburukan dan kecurangannya. Mereka pikir gak ada yang tahu, padahal Allah Maha melihat. Semua catatan itu gak bisa dihapus. Berarti transparansi itu bukan cuma soal keuangan, tapi soal iman juga. Masya Allah, jadi tamparan banget. Mau kita cuma panitia kecil di sekolah atau pegang dana kelas sekalipun, tetap harus amanah. Bener banget, uang umat itu ibarat api. Kalau dikelola dengan benar jadi cahaya dan kebaikan. Tapi kalau disalahgunakan bisa jadi api yang membakar di akhirat. Jadi kesimpulannya, transpirasi dan kejujuran itu bukan cuma soal kerjaan, tapi soal pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Setuju. Yuk kita jadi generasi yang anti curang dan berani transparan. Dan jangan takut buat dukung gerakan atau lembaga yang memang jelas dan akuntabel. Biar niat baik kita benar-benar jadi amal jariah. Semoga kita dijauhkan dari sifat hina dan diberi husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Airin, Nazwa, Tasya, dan Aini hari ini. Dan buat teman-teman semua yang dengerin. Yuk mulai dari diri sendiri, jaga integritas sekecil apapun amanahnya. Sampai jumpa di episode Jago Bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.